Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kembali bersama saya untuk matematika sesi 2. Kita langsung lanjut untuk materi yang baru, yaitu statistika. Oke. Mungkin kalian tidak asing lagi mendengar kata statistika, cuma mungkin belum tahu maksudnya apa ya. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan statistika, yaitu prosesnya penyajian data. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan bersama-sama. Jadi konsep statistika itu adalah dia itu ilmu yang mempelajari tentang data dan angka. Oke. Kegiatan statistika itu antara lain ya, mengumpulkan data, kemudian menyajikan data. Ya, jadi ini orang ya, ahli statistik, dia akan mengumpulkan data, menyajikan data, kemudian menganalisis data dengan metode tertentu, kemudian menggambarkan atau menjelaskan hasil dari analisis ya. Nah, tujuannya, kegunaannya untuk apa gitu ya. Jadi statistika itu sebenarnya ilmu yang sangat penting loh anak-anak ya. Saking pentingnya itu sampai ada sekolah tinggi yang khusus untuk statistik, namanya STIS. Itu di daerah Otista Kampung Melayu. Bahkan sampai ke pemerintahan pun juga ada yang khusus bidang statistik, yaitu BPS, Badan Pusat Statistika. Ini sangat penting ya. Di universitas-universitas juga banyak sekali jurusan statistika. Oke, jadi tujuan dari ilmu statistika yaitu tujuan intinya adalah kita bisa memberikan informasi yang tepat, cepat dan akurat, serta kita bisa memberikan kesimpulan terhadap suatu kasus ya. Yang terakhir adalah kita, orang statistik itu bisa memprediksi masa depan dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Ya, itu memang sangat menarik ya anak-anak ya. Oke. Untuk level SMP ya, kita hanya fokus di penyajian data. Jadi kita tidak mempelajari statistik yang super rumit. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data saja. Oke. Penyajian data itu sebenarnya adalah kita memberikan informasi secara tepat, cepat dan mudah. Nah, contohnya biasanya di surat-surat kabar nih, kalian pernah melihat model-model begini nih. Itu ada diagram lingkaran namanya ya. Ada grafik garis ya. Ada diagram batang di situ ya. Kalau kita lihat di sini menarik ya. Kemudian kita juga presentasi. Biasanya orang-orang kerja kantoran ya. Orang-orang kerja kantoran itu kalau bicara di depan bosnya ya, atau lagi presentasi di depan, nggak mungkin dong dia menyajikan angka-angka ya, karena kan sangat rumit. Nah, dia menyajikan grafik-grafik yang berwarna ya, sehingga menarik. Ya. Kalau kita ingin menyajikan data itu ada bentuk-bentuknya, yaitu yang pertama kita bentuk tabel. Nah, bentuk tabel itu memberikan informasi secara rinci. Dia terdiri dari kolom dan baris. Bentuknya seperti ini. Kemudian bisa juga kita menyajikan data dalam bentuk grafik. Memberikan informasi secara benar dan cepat, tetapi tidak terlalu rinci. Nah, itu bisa berupa grafik diagram garis, bisa juga diagram batang, atau juga diagram lingkaran. Oke, yang pertama akan kita contohkan data dalam bentuk tabel. Kalau kita melihat seperti ini, kumpulan angka-angka ini justru sangat menjelimet ya. Ya, ada 32 siswa, ini hasil ujian matematika, ada 40, 50, 70, 80, 90, ada juga yang dapat 100. Oke. Kita justru melihat data seperti ini sangat ya bingung ya.
Kalau kita buat dalam bentuk tabel, ya, kita urutkan terlebih dahulu nilai-nilainya. Ada nilai 40, ada nilai 50, ada nilai 60, ada nilai 70, 80, 90 dan 100. Nah, kita hitung 40 itu ada berapa anak? Ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 anak ya. Kemudian nilai 50 ada berapa anak kita lihat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anak yang dapat 50. Kemudian nilai 60 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak yang dapat nilai 60. Kemudian nilai 70 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak. Selanjutnya 80 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak. Dan seterusnya 90 ada 3 anak dan 100 ada 1 anak. Kalau kita sajikan dalam bentuk tabel itu seperti ini, ada kolom nilai ya, nilai-nilai anak dari 40 sampai 100 dan ada kolom frekuensi. Frekuensi ini menyatakan banyak anak ya. Kayak 40 itu sebanyak 4 anak. Anak yang mendapatkan nilai 50 ada 8 anak dan seterusnya. Kalau kita melihat bentuk tabel seperti ini ya, otomatis lebih enak dong dibandingkan kita melihat kumpulan angka-angka sebelumnya ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi contoh data tabel yang sudah kita cari. Ya, kita bisa lihat. Nah, di sini ada informasi yang bisa kita cari nih. Bila nilai hasil ujian anak-anak tersebut mempunyai kriteria ketuntasan minimal KKM 70, maka banyak siswa yang tidak tuntas adalah KKM 70. Berarti nilai anak yang 70, 80, 90, 100 dia akan tuntas. Otomatis nilai anak yang dapat di bawah 70 yaitu 60, 50, 40 dia itu tidak tuntas. Dengan demikian banyak siswa yang tidak tuntas adalah 4 tambah 8 tambah 7. Jadi ada 19 anak. Oke, kita bisa membaca data tabel ya anak-anak ya, mudah-mudahan. Kemudian kita akan membaca grafik berupa diagram batang ya. Atau nih diagram garis juga bisa kita buat sekalian di sini. Di sini kalau kamu lihat ada data yaitu grafik pengunjung perpustakaan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Di sini kalau kita buat grafik garisnya itu seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini grafik garisnya. Sekarang kita akan analisis informasi apa yang bisa kita baca dari grafik ini. Oke. Berapa banyak pengunjung perpustakaan dalam seminggu? Oke. Berarti kita tinggal tambahkan saja. Hari Senin ada 24. Hari Selasa ada 46. Hari Rabu 50. Kamis 34. Hari Jumat 18. Berarti pengunjung keseluruhan dalam seminggu adalah 24 tambah 46 tambah 50 tambah 34 tambah 18. Kemudian pengunjung perpustakaan terbanyak itu terjadi pada hari apa? Kalau kita lihat grafiknya ya, terjadi pada hari Rabu ya, karena grafiknya paling tinggi yaitu sebanyak 50 siswa. Kemudian pengunjung perpustakaan paling sedikit terjadi pada hari apa? Oke, kalian bisa jawab. Tentu terjadi pada hari Jumat karena hanya 18 siswa yang datang ke perpustakaan. Oke.
Selanjutnya, kenaikan pengunjung yang terbanyak itu terjadi pada hari apa? Jadi kenaikan pengunjung drastis tuh. Misalnya hari apa tiba-tiba besoknya jadi banyak banget ya. Kita lihat ternyata kenaikan terbanyak itu terjadi pada hari Selasa. Ya, kenapa? Karena hari Seninnya itu 24, tiba-tiba hari Selasanya menjadi 46. Itu sangat meningkat drastis. Ya, gimana? Mudah-mudahan kalian semua bisa membaca grafik ini dengan baik. Oke, selanjutnya adalah diagram lingkaran. Nah, kalau kita lihat diagram lingkaran, ya kurang lebih seperti ini. Itu diagram lingkaran ada dua bentuk, yaitu dalam bentuk derajat. Kalau kita bagi 4 potongan, lingkaran kita bagi 4 potongan, maka seperempat dari lingkaran itu bagiannya adalah 90 derajat. Total dari lingkaran itu adalah 360 derajat. Kemudian dalam bentuk persen, kalau seperempat bagian untuk bentuk persen yaitu 100 dibagi 4 jadi 25%. Total dari persen adalah 100%. Oke, sekarang saya akan contohkan. Ada 50 siswa. Data 50 siswa yang gemar main game ada 15. Baca buku ada 8 anak. Olahraga, yang suka olahraga ada 10 anak. Yang outing, jalan-jalan ada 6 anak. Yang suka bermain komputer, browsing, programmer ada 11 anak. Dari bentuk angka tersebut ini memang sangat agak bingung ya kalau kita melihat angka. Kita akan menjadikan dia menjadi diagram lingkaran. Oke, kalau dalam bentuk persen untuk main games, caranya adalah 15 dibagi 50. 50 itu adalah total dari siswa dikali 100%. Maka untuk main games mendapat bagian 30%. Nah, kurang lebih bagiannya seperti ini, 30%. Kemudian dalam bentuk derajat, 15 per 50 dikalinya 360 derajat. Jadi sama dengan 108 derajat. Untuk baca buku itu 8 per 50 kali 100% jadi 16%. Sama dalam bentuk derajat tapi pengalinya 360 derajat yaitu 57,6 derajat. Untuk olahraga berapa bagian di lingkarannya? 10 per 50 dikali 100% jadi bagiannya 20%. Untuk bentuk sudut 10 per 50 dikali 360 derajat yaitu 72 derajat ya. Outing untuk persen 6 per 50 kali 100% dapat bagiannya 12%, kurang lebih seperti ini bagiannya. Untuk bentuk derajat 6 per 50 kali 360 derajat kurang lebih dapat bagian 43,2 derajat ya. Dan yang terakhir untuk komputer 11 per 50 kali 100%, diagram lingkarannya 22%. Dan untuk sudut 11 per 50 dikali 360 derajat sama dengan 79,2 derajat. Oke, jadi intinya sama saja, cuma beda satuan, yang di atas dalam bentuk persen, yang di bawah dalam bentuk derajat. Kasus yang kedua untuk diagram lingkaran. Diberikan data diagram lingkaran. Jumlah data orang tua kelas 8 SMP Budi Luhur berdasarkan jenis pekerjaannya. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Itu paling banyak pengusaha sebanyak 34% ya. Dan yang paling dikit itu TNI Polri ada 13%. Oke. Bila jumlah seluruh wali murid sebanyak 236 orang, tentukan banyak
orang tua yang berprofesi sebagai PNS. Oke. Yang kita ketahui adalah data seluruh orang tua. Oke. Di sini saya akan memberikan rumus perbandingan ya. Kalian sudah dapatkan rumus ini ketika kalian kelas 7, yaitu A dibagi A persen sama dengan B dibagi B persen. Di sini persen karena soalnya memang menggunakan persen. A sama A persen itu apa? Itu adalah data yang diketahui, sedangkan B sama B persen data yang ditanya. Untuk A itu adalah data yang diketahui, yaitu 236 orang. Kita masukkan datanya. Sedangkan A persen, ya, data yang diketahui dalam bentuk persen, yaitu 100%. Kenapa? Karena 236 itu adalah data seluruhnya. Maka persennya juga seluruhnya, yaitu 100. B di sini adalah orang tua yang berprofesi sebagai PNS. Kita misalkan dengan X dibagi persen dari PNS tersebut, yaitu 20. Kita akan mencari nilai X dengan cara mengalihkan 236 dikali 20 kemudian dibagi 100. Kita dapatkan orang tua yang berprofesi sebagai PNS adalah 47 orang. Oke. Kemudian kasus yang ketiga, itu di sini diceritakan ada kecelakaan mobil sebanyak 144 kali. Oke. Nah, ini datanya dalam bentuk derajat ya, dalam bentuk derajat nih. Jadi kecelakaan mobil 144 kali itu berarti keseluruhan ya, keseluruhan. Tentukan banyaknya kecelakaan mobil pribadi pada tahun tersebut. Oke, untuk mobil pribadi ini derajatnya belum didapatkan. Kita cari terlebih dahulu dengan cara mengurangi 360 derajat dikurangi seluruh derajat yang sudah diketahui. Kita dapatkan sisanya adalah 90 derajat untuk mobil pribadi. Oke, kita gunakan rumus A per A derajat sama dengan B per B derajat, yang mana A sama A derajat itu adalah data yang sudah diketahui. Oke. Oh sorry nih, kecelakaan mobil barang ya, itu 144 kali, berarti derajatnya itu 72 untuk mobil barang. Kemudian untuk X itu adalah data mobil pribadi dibagi 90, itu derajat dari mobil pribadi yang mau kita cari. Oke, maka X adalah 144 dikali 90 bagi 72. Kita dapatkan kecelakaan mobil pribadi sebanyak 180 orang. Sekian dari saya, mudah-mudahan kalian paham. Jika masih ada yang belum mengerti, bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih, selamat belajar dan selamat mengerjakan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.